Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilapangkan hatinya. Di sini kita berbagi kisah nyata penuh hikmah, kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk klik like dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Baik, mari kita mulai. Nama Sari. Aku lahir dan besar di sebuah kampung padat di pinggiran kota Semarang. Jalan utamanya sempit, cukup untuk dua motor saling pelan. Siang ramai suara pedagang, malam lebih banyak suara televisi dari rumah tetangga. Disinilah aku hidup puluhan tahun, buka kios kelontong kecil di teras rumah. Aku bukan orang istimewa. Aku hanya ibu yang bertahan dari hari ke hari, menghitung kembalian, menutup panci, dan berharap listrik tidak padam saat kulkas penuh es batu. Kalau kalian sedang mendengarkan ini, bayangkan sebuah rumah sederhana dengan cat mengelupas di beberapa sisi, kipas angin tua berdecit, dan halaman sempit yang cukup untuk jemuran. Di rumah seperti itulah cerita ini terjadi. Malam itu, hujan baru berhenti. Udara lembab, kabel listrik sempat berkilat, lalu semua gelap. Lampu mati total. Aku pulang dari kios sambil menenteng kantong sayur dan roti sisa. Dimas, anakku, dan Lila, istrinya, seharusnya ada di rumah bersama Naya yang sedang belajar menulis angka. Aku membuka pintu perlahan supaya Naya tidak kaget. Dari dapur, terdengar bisik-bisik. Suara piring diletakkan pelan. Aku hampir memanggil nama mereka, tapi lalu kudengar kalimat yang membuat kakiku berhenti di ambang. Kalau mau, kita singkirkan saja malam ini. Biar beres. Suara laki-laki, jelas suara Dimas, pelan tapi tegas. Jangan ragu. Kalau tidak sekarang, nanti keburu dia curiga. Jawab Lila, dingin. Aku membeku. Di kepalaku, kata, singkirkan, berputar seperti genta. Singkirkan siapa? Singkirkan aku? Kenapa? Aku menelan ludah. Kantong sayurku letakkan di kursi dekat pintu. Hening beberapa detik. Lalu terdengar bunyi laci dibuka. Ada gesekan logam. Mataku menyesuaikan gelap. Dari celah pintu, kulihat kilau sesuatu di tangan Dimas. Bentuknya seperti gunting besar atau pisau roti. Nafasku tercekat. Jangan kelamaan. Malam ini saja. Lila menutup ucapannya. Nada suaranya seperti orang yang sudah bulat. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa aku langsung berprasangka? Jawabannya sederhana. Aku pernah merasakan diusir. Dulu, waktu suami masih ada, kami sempat tinggal di rumah mertua. Aku sering mendengar kalimat seperti, bawa perempuan ini pergi, bikin sumpek. Kalimat itu menempel di kepala. Jadi ketika malam itu kudengar kata, singkirkan, tubuhku otomatis siap bertahan. Rasanya seperti ditarik kembali ke masa lalu yang ingin kulupakan. Aku tak mau membuat suara. Aku melangkah mundur, menempel ke dinding, menahan napas. Di ruang tamu, hanya ada cahaya redup dari senter kecil yang ditaruh di lantai. Bayanganku jatuh di tembok. Aku takut bayangan itu terlihat dari dapur. Aku berjongkok, menyandar pada rak sepatu. Ada suara langkah mendekat. Jantungku berpacu. Naya batu kecil dari kamar. Lalu hening lagi. Sudah, ambil itu. Jangan sampai salah. Dimas berkata. Satu benda lain diserahkan Lila. Plastik seperti digesek. Kardus diseret pelan di lantai. Aku memejam, berharap mereka tidak keluar ke ruang tamu. Di tengah ngeri, pikiranku tetap waras menghitung. Aku sudah 35 tahun bekerja, menutup semua kebutuhan rumah ini ketika suami jatuh sakit. Setelah suami meninggal, aku terus jadi tulang punggung. Kios kecil di teras adalah napasku. Dimas kerja jadi sopir logistik, kadang lembur, kadang pulang telat. Lila membantu jaga rumah dan antar jemput Naya. Hubungan kami tidak selalu mulus, tapi selama ini aman. Namun sejak beberapa minggu terakhir,
Ada hal-hal yang membuatku tak tenang. Lila sering menutup telepon begitu aku lewat. Dimas jadi pendiam, dan ada kardus baru di ruang tengah bertuliskan, "Jangan dibuka." Semuanya terlihat seperti kepingan yang saling cocok dengan kata, "Singkirkan, malam ini." Kalau ibu tahu, dia pasti ribut. Lila berkata lagi, tajam. Makanya cepat. Aku menggigit bibir. Ibu, jadi memang aku yang dibicarakan. Dadaku panas. Kalian mungkin merasakan hal yang sama saat marah tapi tak bisa berteriak. Tenggorokanku seperti diikat. Aku ingin masuk dan menuntut penjelasan, tapi aku memilih diam. Diam bukan karena takut, tapi karena aku ingin tahu sampai sejauh mana mereka merencanakan ini. Aku harus dengar semuanya sebelum aku memutuskan cara membela diri. Masuk dengan emosi hanya akan membuatku disalahkan. Suara langkah menjauh. Lalu pintu dapur ditutup. Aku berdiri perlahan, menghitung detik sebelum berani bergerak. Aku menyalakan senter kecil dari ponsel. Di lantai dekat meja ada remah pita dan lem kering. Di kursi, sebuah kain bergambar bunga seperti kain pembungkus. Tidak ada tanda benda tajam yang kulihat tadi. Mereka menyimpannya entah di mana. Aku menelan ludah, menertibkan napas, lalu menuju kamar. Naya terlelap dengan buku latihan menempel di pipinya. Aku selimutkan badannya. Di kamar Dimas terdengar suara lemari ditutup, kemudian hening. Aku rebahan, tapi mata tak bisa terpejam. Aku memutar kepala ke plafon dan mendengar lagi gema kalimat itu. Singkirkan saja malam ini. Kalimat itu seperti paku di telinga. Kalau benar aku yang akan disingkirkan, caranya bagaimana? Apakah mereka berniat mengusirku dari rumah ini? Aku teringat nama pemilik gudang tempat Dimas bekerja, Pak Hendra, yang beberapa hari lalu menelponku mencari Dimas dengan nada tidak enak. Jangan-jangan ada masalah di pekerjaan yang membuat mereka butuh uang cepat. Mungkinkah rumah ini akan dijual? Mungkinkah aku diminta pergi dulu supaya urusan cepat selesai? Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Mirna, tetangga depan yang biasa menemaniku di kios. Lampu mati, Bu Sari? Di rumah sini mati juga. Kalau butuh senter, bilang ya. Aku balas pendek. Iya, Bu. Terima kasih. Jemariku gemetar saat mengetik. Rasanya ingin menumpahkan cerita. Tapi aku tahan. Aku malu kalau ternyata dugaanku keliru. Namun aku juga takut kalau dugaanku benar. Sekitar 10 menit kemudian, listrik menyala. Lampu kamar menyakitkan mata. Aku bangun dan berjalan ke dapur berpura-pura mengambil air. Dimas dan Lila duduk berhadapan. Wajah mereka kaget melihatku. Lila berdiri menggeser sesuatu ke bawah meja. Dimas tersenyum tipis. Senyum yang terasa canggung. Ibu belum tidur. Tanya Dimas. Baru mau ambil air. Jawabku datar. Kalian lagi bahas apa? Enggak, Bu. Biasa. Lila cepat menimpali. Tadi cuma rencana besok. Rencana apa? Aku menatap keduanya. Aku ingin mendengar mereka membohongi aku atau berkata jujur. Saat itu juga, aku siap menilai. Dimas menoleh ke Lila, seolah meminta persetujuan. Lila mengangguk singkat. Dimas menghela napas. Besok, saya ada urusan ke gudang, Bu. Klarifikasi soal barang yang kemarin. Enggak besar. Jawabannya terasa seperti kain basah di dahi panas. Ada jawaban, tapi tidak menyentuh yang ingin ku tahu. Aku menaruh gelas, menatap ke bawah meja. Ada kardus kecil yang setengah tertutup kain. Lila segera mendorongnya ke belakang kakinya. Kalau begitu, tidur saja. Sudah malam, kataku. Suaraku terdengar dingin bahkan di telingaku sendiri. Aku tak ingin ribut. Aku hanya ingin melihat lebih jelas besok. Aku kembali ke kamar, menutup pintu, lalu menutup mata. Tapi bayangan kilau benda di tangan Dimas dan kalimat, singkirkan malam ini, terus berulang. Mungkin kalian menduga aku akan langsung mengamuk. Aku memilih menunggu. Karena aku tahu, dalam rumah sekecil ini, tidak ada rahasia yang bisa disimpan lama. Besok pagi, aku akan mulai mencari.
Dan kalau benar mereka berniat membuangku, aku tak akan diam. Aku sudah terlalu lama mengalah. Pagi di kampungku selalu mulai sebelum matahari muncul penuh. Tukang sayur lewat. Suara klakson kecilnya jadi alarm gratis. Aku bangun lebih cepat dari biasanya. Semalam aku memutuskan untuk tidak ribut. Tapi pagi ini aku butuh jawaban. Aku masak air, menyiapkan teh, dan pura-pura sibuk. Dimas keluar kamar dengan wajah belum mandi. Lila menyusul sambil mengikat rambut. Naya duduk di kursi, menggoyang kaki, menulis angka di buku kecilnya. Tehnya di meja, kataku tanpa menoleh. Aku menjaga nada suaraku biasa saja. Terima kasih, Bu. Dimas duduk. Lila juga duduk. Menatapku sekilas lalu menunduk. Ada jeda canggung yang biasanya tidak ada. Aku amati ruang tamu. Kardus bertuliskan, jangan dibuka, masih di sana. Tapi posisinya berbeda. Semalam berada dekat dinding. Pagi ini menempel ke belakang sofa. Lila seolah sengaja menutupi dengan selimut tipis. Aku antar Naya ke sekolah dulu, kata Lila. Biar aku yang antar, sahut Dimas. Sekalian lewat beli bensin. Aku aja. Lila tetap ngotot. Mereka saling pandang sebentar. Aku tahu mereka sedang menyamakan cerita. Aku pura-pura tidak paham. Sudah, kalian atur sendiri, kataku. Yang penting Naya tidak terlambat. Setelah mereka pergi, aku menutup kios sebentar dan menyapu lantai. Debu halus terkumpul di pinggir kaki sofa. Saat menggeser, selimut yang menutupi kardus bergerak. Aku melihat ujung pita warna merah mencuat dari celah tutup. Pita? Untuk apa? Jantungku berdebar. Aku ingin membuka saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Kalau aku salah, aku yang akan terlihat berlebihan. Aku menyimpan rasa ingin tahu itu seperti menahan bersin. Tidak enak, tapi harus. Sekitar setengah jam kemudian, Ibu Mirna datang membawa tahu goreng hangat. Sar, tadi lihat lampu nyala cepat juga. Malam-malam aku sempat kaget. Katanya sambil tertawa kecil. Aku menawari teh. Iya, Bu. Padam sebentar. Naya ketakutan. Ibu Mirna menatap ke arah kardus. Wah, itu kayaknya baru ya? Isinya apa? Aku mengangkat bahu. Entahlah. Tulisan di atasnya. Jangan dibuka. Kalau ditulis begitu, biasanya bikin orang ingin membuka. Candanya. Lalu nada suaranya melunak. Kamu kelihatan gelisah. Ada apa? Aku ingin bercerita, tapi aku hanya berkata. Hati ini lagi tidak enak, Bu. Doakan ya. Ibu Mirna mengangguk paham. Kalau butuh telinga, panggil aku. Setelah beliau pergi, aku menata rak warung di teras. Jam 8 lebih. Dimas kembali sendirian. Lila langsung ke pasar. Bu, nanti dia jemput Naya siang. Katanya. Aku mengangguk. Kau kerja jam berapa? Sebentar lagi berangkat. Ia meneguk teh sisa pagi. Bu, kalau ada telepon masuk cari saya, bilang saja saya lagi di jalan. Nada suaranya hati-hati. Aku ingat panggilan dari Pak Hendra beberapa hari lalu. Kalau dari gudang, tanyaku. Dimas menoleh cepat. Iya, itu. Saya nanti jelaskan sendiri. Enggak apa-apa, kok. Ia memasukkan dompet dan ponsel ke saku. Saat berdiri, jaket kerjanya terjatuh dari punggung kursi. Aku refleks merapikan. Jaket kotor. Mas, kataku. Biar nanti saya cuci. Ucapnya sambil mengambil kembali. Tapi ia buru-buru. Menjatuhkan lagi. Kali ini jaket itu menimpa lantai dengan saku terbalik. 3 lembar kertas kecil terjatuh. Aku otomatis membungkuk mengambil. 2 di antaranya struk pembelian bensin dan kopi. Lembar ketiga berwarna putih kekuningan. Ada cap biru samar. Aku membaca cepat. Kwitansi pinjaman. Atas nama Dimas. Jumlahnya tidak kecil untuk ukuran kami. Jatuh tempo minggu ini. Dimas menyadari apa yang kupegang. Itu. Nanti saya urus. Katanya cepat. Wajahnya menegang. Pinjaman buat apa?
Tanyaku datar. Untuk biaya sekolah Naya dan motor. Jawabnya pendek. Nanti saya lunasi. Jangan bilang Lila dulu. Kalimat itu membuat kepalaku semakin berat. Kenapa harus sembunyi dari istrimu? Kalian kan satu tim. Dimas menatap lantai. Aku nggak mau bikin dia tambah pusing. Aku menahan komentar. Baik. Tapi aku tidak suka tahu begini. Dimas menghela napas panjang. Lalu pamit. Saya berangkat dulu. Ia mengambil jaket dengan gerak kaku dan keluar. Deru motornya meninggalkan halaman. Aku berdiri di teras, memandang jalan yang mulai ramai. Suara penjual bakso, anak-anak berangkat sekolah, tukang tambal ban bercanda dengan pelanggan. Semua terlihat normal, sementara kepalaku seperti penuh kabut. Kwitansi itu kutaruh di laci kasir warung, kuselipkan di buku catatan. Tangan kiriku gemetar. Kata, "Singkirkan," kembali muncul. Untuk apa pinjaman sebesar itu? Apa hubungannya dengan kardus misterius, pita merah, dan bisik-bisik malam tadi? Menjelang siang, Lila pulang membawa sayur dan roti. Ia menyapa singkat, lalu masuk ke dapur. Aku memperhatikan geraknya. Ia membuka laci, menutup, memeriksa lemari kecil, lalu membawa kain. Sekilas kulihat ia melirik ke arah kardus. Ada apa dengan kardus itu? Tanyaku akhirnya. Tidak ada, Bu. Barang biasa. Jawabnya tanpa menatap. Buat keperluan rumah. Kenapa ditulis? Jangan dibuka? Biar Naya tidak mengacak-acak, katanya. Anak itu memang penasaran. Aku mengangguk. Tapi perasaan tidak juga enak. Saat Lila ke kamar mandi, aku cepat memeriksa ruang tengah. Kardus itu seperti ingin berteriak, tapi tetap tertutup rapi. Aku menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Pukul 2 siang, ponselku berdering. Nomor yang sama seperti beberapa hari lalu. Aku mengangkat. Halo, Bu Sari? Saya Hendra dari gudang. Suara di seberang. Dimas bisa dihubungi? Ada klarifikasi soal data barang kemarin. Tidak besar, tapi harus hari ini. Saat ini Dimas di jalan, Pak. Jawabku. Kalau ada yang penting, bisa disampaikan ke saya. Cuma konfirmasi. Ada paket salah kirim. Sekarang sudah ketemu. Kami perlu tanda tangan dia. Aku mengucap terima kasih dan menutup telepon. Lega sedikit. Tapi pertanyaan lain muncul. Kalau masalahnya ringan, kenapa Dimas gelisah begini? Kenapa sampai meminjam uang? Dan kenapa Lila seperti menyembunyikan sesuatu? Sore mendekat. Aku menutup warung sebentar untuk membereskan cucian. Aku memeriksa baju-baju, termasuk jaket Dimas yang tadi sempat jatuh. Di saku dalamnya ada satu kertas lagi. Aku mengeluarkan perlahan. Ini bukan struk. Ini catatan pembayaran cicilan dari seorang rentenir kecil di kampung sebelah. Tulisannya jelas. Ada tanggal, jumlah bunga, dan tanda tangan Dimas. Di bawah, ada kalimat, kalau telat, barang jaminan diambil. Barang jaminan yang dimaksud tertulis, perhiasan emas ibu. Aku mengerutkan kening. Perhiasan emasku memang tinggal sedikit dan jarang kupakai. Kapan Dimas mengambilnya? Dada terasa sesak. Aku duduk di tepi tempat tidur, memegang catatan itu dengan tangan dingin. Satu demi satu kepingan terasa menyatu. Pinjaman, cicilan, kardus misterius, bisik, singkirkan malam ini. Apakah mereka akan menjual sesuatu diam-diam? Atau mereka butuh ruang dan ingin aku pergi dulu? Aku tidak tahu. Yang jelas, catatan di tanganku adalah bukti bahwa ada hal besar yang disembunyikan dari aku. Aku menatap jam dinding. Dimas belum pulang. Lila sibuk di dapur. Naya tertawa menonton kartun. Dari luar, kampungku terlihat biasa. Tetapi di dalam rumah ini, ada sesuatu yang berubah. Aku menyimpan catatan itu bersama kwitansi di laci meja. Aku mengunci laci untuk pertama kalinya. Malam nanti, aku harus lebih berhati-hati. Karena untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Dan aku bersiap.
Kalau-kalau dugaanku benar. Siang berganti sore. Udara makin panas. Tapi tanganku terasa dingin. Setelah menemukan catatan cicilan itu, aku tidak bisa tenang. Aku menatap halaman. Burung gereja ramai. Anak-anak bermain layangan. Suara penjual es putar mengumandangkan lagu yang sama berulang. Semua berjalan biasa. Di dalam kepalaku, semuanya tidak biasa. Dimas akhirnya pulang menjelang maghrib. Wajahnya lelah. Ia meletakkan helm di kursi, membuka sepatu, lalu mengambil air minum tanpa bicara. Aku menunggu. Lila menyiapkan makan malam, mengaduk sayur bening sambil menahan pandang. Naya berlarian dengan boneka kecilnya. Aku dapat telepon dari Pak Hendra siang tadi. Kataku akhirnya. Katanya paket salah kirim sudah ketemu. Kau hanya perlu tanda tangan. Dimas mengangguk pendek. Iya, Bu. Tadi juga ditelepon. Besok pagi saya ke sana. Masalahnya kecil. Tanyaku. Kecil. Jawabnya. Ia menatap piring. Cuma bikin kepala penuh. Aku menatap wajahnya. Ada lingkaran gelap di bawah mata. Aku ingin mengeluarkan kertas cicilan dari laci dan menuntut penjelasan. Tetapi aku menahan diri 1 detik lagi. Kalau kepala penuh, kenapa kau pinjam uang? Tanyaku datar. Dimas berhenti mengunyah. Lila menoleh cepat. Sini. Hanya terdengar suara minyak di wajan. Bu. Dimas membuka mulut, menutup lagi. Nanti saya jelaskan. Sekarang, kataku. Aku tidak suka tahu dari kertas tercecer. Lila meletakkan sendok. Bu, kita jelaskan pelan-pelan saja. Aku mendengar kalian tadi malam. Potongku. Kalian bilang, singkirkan malam ini. Kalian sembunyikan kardus. Kalian pindah-pindahkan. Kalian kira aku tidak lihat. Wajah Lila memucat. Dimas menatapku. Kaget bercampur bingung. Ia menghela napas panjang. Bu, kata-kata semalam. Tolong jangan ambil mentah. Bukan seperti yang ibu pikir. Lalu seperti apa? Suaraku naik setengah nada. Kau pinjam uang tanpa bicara. Kau pakai perhiasanku sebagai jaminan. Dan sekarang, kalian bisik-bisik. Aku ini siapa di rumah ini? Naya berhenti bermain. Menatap kami. Lila mendekat. Mengelus kepala Naya dan membawanya ke kamar. Naya nonton di kamar dulu. Ya, katanya lembut. Ketika pintu tertutup, Lila kembali dan duduk. Bu, kami tidak berniat jahat. Kami sedang menyiapkan sesuatu. Tapi memang, Dimas salah karena pinjam tanpa izin. Dimas mengangguk. Menunduk. Aku malu. Bu, kerjaan sepi, cicilan jalan. Sekolah Naya butuh sepatu dan buku. Aku pikir sebentar saja. Aku kira bisa kuatasi sendiri. Dengan mengambil perhiasan ibumu. Tanyaku. Waktu itu aku panik. Jawabnya lirih. Aku janji akan kembaliin. Aku lagi cari tambahan. Makanya aku ambil lembur dan beberapa hari ini pulang telat. Aku menarik napas. Ada bagian diriku yang mengerti. Tapi ada juga yang marah. Kenapa tidak bicara? Kita tinggal di rumah yang sama. Kita bisa hitung bersama. Dimas menatapku. Mata berkaca. Aku takut kelihatan gagal. Kalimat itu menembus. Aku ingat suamiku dulu, bertahun-tahun menolak diantar ke rumah sakit karena takut dianggap lemah. Harga diri kadang lebih berat dari karung beras. Tapi aku tidak mau luluh begitu saja. Kalau kau takut gagal, sekarang kita hadapi sama-sama. Tapi ada satu hal yang tetap mengganggu. Kardus dan kata-kata, singkirkan, itu. Lila saling pandang dengan Dimas. Bu, soal itu, katanya pelan. Sebenarnya. Belum sempat ia lanjutkan. Ponselnya berbunyi. Ia mengangkat. Dari rautnya. Telepon itu penting. Halo? Iya. Aku di rumah. Oh, besok jadi ya? Baik. Terima kasih, Mas. Lila menutup telepon. Menarik napas. Bu. Besok kami perlu keluar sebentar. Urusan sebentar saja. Urusan apa?
Lila menelan ludah. Nanti ibu akan tahu. Bukan hal buruk. Jawaban setengah itu membuat darahku kembali naik. Aku tidak suka diberi janji samar. Aku ibu di rumah ini. Jangan perlakukan aku seperti tamu. Dimas berdiri. Maaf, Bu. Kami tidak bermaksud begitu. Percayalah. Kepercayaan itu bukan kata-kata. Potongku. Kepercayaan itu bukti. Usai makan, aku membereskan meja. Lila mencoba menemaniku. Tapi kubiarkan dia mengantar Naya tidur. Dimas keluar sebentar menjemur motor karena knalpot basah. Aku melangkah ke ruang tengah. Kardus, jangan dibuka. Masih di sana. Aku mendekat. Degup jantungku terdengar jelas di telinga. Tanganku hampir menyentuh lakban. Lalu aku menariknya kembali. Aku memilih jujur pada diriku sendiri. Aku takut. Kalau kubuka dan isinya bertentangan dengan prasangkaku, aku malu. Kalau isinya justru bukti buruk, aku terluka. Aku melangkah mundur. Malam makin larut. Ketika rumah sunyi, aku keluar sebentar ke teras untuk menenangkan kepala. Ibu Mirna menutup pintu rumahnya, melihatku, lalu melambaikan tangan. Sar, besok ikut arisan RT? Ada pengumuman kerja bakti. Katanya, kemungkinan aku di rumah, Bu. Jawabku. Kalau sempat datang. Baik. Sehat-sehat ya. Katanya. Aku kembali masuk. Pintu kubuka pelan. Langkahku otomatis menuju ruang tengah. Aku ingin memastikan kardus masih di tempatnya. Tetapi saat aku tiba di sana, darahku seperti mengalir cepat ke kaki. Kardus itu hilang. Tempatnya kosong. Selimut tipis yang tadi menutupi jatuh ke lantai. Aku memutar badan. Menatap sekeliling. Tidak ada. Aku memeriksa di balik sofa, di bawah meja, dekat rak buku, dan di pojok ruangan. Tidak ada. Aku berlari kecil ke dapur. Lemari bawah wastafel kubuka. Kosong. Gudang belakang? Kunci tergantung di paku. Aku membuka pintu, menyalakan lampu kecil. Tumpukan galon kosong, karung beras, dan kardus bekas mie instan. Kardus bertuliskan, jangan dibuka, tidak ada di situ. Lila, panggilku, setengah berbisik. Tidak ada jawaban. Dimas. Masih tidak ada jawaban. Mereka berdua mungkin sudah tidur. Aku berdiri di tengah rumah. Kebingungan bercampur cemas. Kalau mereka memindahkan kardus, kenapa diam-diam? Kenapa sekarang? Aku kembali ke kamar. Aku duduk di tepi kasur sambil memegang ponsel. Aku hampir mengirim pesan ke Lila agar jujur saja. Tetapi jariku berhenti di atas layar. Aku ingin besok melihat sendiri kemana kardus itu pergi. Aku ingin bukti. Malam ini aku tidak akan ribut. Aku akan menyimpan marahku seperti batu di saku. Berat, tapi aman. Sebelum memejam, aku membuka laci meja. Kwitansi pinjaman dan catatan cicilan kuletakkan bersebelahan. Aku menatap dua kertas itu lama-lama. Kepercayaan itu bukti, bisikku pada diri sendiri. Besok, satu persatu akan kupastikan. Besok, aku mulai menghitung siapa yang jujur dan siapa yang hanya pandai berkata-kata. Dan kalau jawabannya buruk, aku sudah siap. Karena aku bukan tamu di rumah ini. Aku pemilik cerita ini. Pagi ini aku belum sempat menyalakan kompor ketika ku dengar suara dari kamar depan. Lila bicara lewat telepon dengan nada tajam, setajam semalam. Kalau dia ikut campur, semuanya rusak. Capek tahu, tiap hari merasa diawasi. Hatiku langsung panas. Dia, itu siapa lagi kalau bukan aku? Aku berdiri di ambang, lalu pura-pura batuk. Lila buru-buru menutup telepon dan tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Aku menyiapkan sarapan seadanya. Dimas belum pulang dari lembur. Naya duduk di meja, coret-coret buku. Ibu, boleh pinjam ponsel? Tanyanya. Mau lihat gambar kucing? Ku beri sebentar. Ia tertawa kecil. Tawa anak memang bisa jadi penangkal, tapi tidak cukup menutup riuh di kepalaku. Setelah makan,
Lila bilang akan ke pasar. Kunci belakang aku bawa ya, Bu. Ucapnya singkat. Aku mengangguk, memperhatikan tangannya. Di gantungan dekat pintu ternyata masih ada satu kunci belakang yang sama. Kunci cadangan. Waktu Lila pergi, aku mengambilnya. Bukan untuk menyusup, tapi untuk memastikan diriku tidak bodoh di rumah sendiri. Aku menyapu ruang tengah. Di bawah sofa, ada remah pita merah seperti yang kulihat kemarin. Aku ikuti jejak kecil itu ke arah lemari samping. Pintu lemari terkunci, tapi ada celah di bawah. Kulihat gulungan pita lain, sedikit lem yang mengeras, juga catatan belanja kecil. Balon, pita, foto ukuran A4, lem, kardus coklat. Aku menegakkan badan. Pita, balon, foto. Pikiranku berputar. Pesta? Ulang tahun siapa? Aku merasa bodoh. Aku tahu ulang tahunku jatuh bulan ini, tapi kami jarang merayakan apapun sejak suami pergi. Lagi pula, semalam mereka bicara soal singkirkan. Pesta apa yang perlu kata-kata sekeras itu? Aku menuju gudang belakang. Kuncinya kupasang pelan. Bau karung dan kayu lembab menyeruak. Di sudut, ada tumpukan kardus bekas mie. Di atasnya, ada sebuah bungkusan kain bunga yang kemarin sempat kulihat. Kain itu menutupi sesuatu kotak datar. Kubuka sedikit. Di dalam ada benda seperti papan busa. Separuh terbungkus kertas coklat. Di sampingnya ada gunting besar yang berkilau. Kilau yang kemarin menusuk mataku dalam gelap. Aku menarik napas panjang. Gunting, pita, foto. Semua seperti bagian dari acara. Tapi kenapa tetap ada rasa panas di dada tiap ingat bisik-bisik mereka? Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Dimas. Bu, pulang agak siang. Ada cat di gudang tumpah. Bantu bersin. Cat. Aku menatap ujung jariku yang tanpa sengaja menyentuh noda cat kering di pinggir kain. Noda putih. Dimas tidak sedang mengada-ada. Aku menutup gudang. Lalu kembali ke ruang tamu. Ibu Mirna muncul di pagar, mengetuk pelan. Sar, kamu ingat tanggal berapa sekarang? Tanyanya sambil tersenyum. Kenapa, Bu? Katamu dulu, tiap awal bulan suka bakar 2 batang lilin kecil di kios buat syukuran. Kok 2 bulan ini lewat? Ia berdehem. Jangan lupa dirimu sendiri. Ya, orang sibuk suka amnesia. Aku tersenyum hambar. Mungkin nanti sore. Ibu Mirna memandangku agak lama. Kamu kelihatan curiga sama rumahmu sendiri. Ada hal yang bikin aku tidak tenang, Bu. Kalau menyala-nyala di kepala, padamkan pakai tanya. Jangan pakai dugaan. Ia pamit, meninggalkan kalimat yang menempel seperti stiker. Menjelang siang, Dimas pulang sebentar. Jaketnya bernoda cat putih. Lembur tadi berantakan, katanya. Menaruh helm. Aku memperhatikan tangannya yang pecah-pecah, bekas cat di kuku. Ia mencoba ramah, tapi lelah seperti menutupi wajahnya. Mau makan dulu? Nanti, jawabku. Mas, semalam kardus di ruang tengah hilang. Kau pindahkan. Ia terdiam sesaat. Iya, Bu. Aku simpan di tempat aman. Tempat aman itu di mana? Ya, pokoknya aman. Ia menghindar. Nanti juga kelihatan. Mas, kau tahu tidak, kalau orang tua dikasih kalimat setengah, rasanya seperti dibiarkan di jalan gelap. Dimas menunduk. Maaf, Bu. Cuma sebentar lagi. Kalimat, sebentar lagi. Lagi-lagi tidak memberi apa-apa. Ia pamit kembali ke gudang. Setelah pintu tertutup, aku mengembuskan napas berat. Aku menatap kunci cadangan di tanganku. Di rumah kecil ini, kunci terasa seperti senjata. Bisa membuka, bisa juga menyakiti. Sore, Lila pulang membawa belanjaan. Ia menaruh beberapa plastik di dapur. Lalu memeriksa laci-laci dengan gugup yang disamarkan. Cari apa? Tanyaku. Gunting kecil. Jawabnya pendek. Buat potong label. Di gudang ada gunting besar. Kataku pelan. Ia kaku sepersekian detik. Lalu tersenyum. Oh,
Iya. Naya pulang dari sekolah, langsung memelukku. Ibu, lihat gambar Naya. Bagus kan? Ia menunjukkan buku berisi gambar rumah dengan bendera kecil. Aku memuji. Lalu ia minta ponsel lagi. Aku sempat ragu, tapi kuberikan. Jangan buka yang aneh-aneh, ya. Ia mengangguk. Beberapa menit kemudian, Naya tertawa, lalu bergumam. Ini lucu, ada rumah besar banyak pohon. Aku melirik layar. Bukan gambar kucing. Itu foto halaman depan sebuah tempat dengan papan nama. Graha lanjut usia melati. Foto lain menampilkan koridor bersih, kursi roda di sudut, taman kecil dengan bangku. Perutku mual. Naya, kamu lihat ini dari mana? Dari galeri. Jawabnya polos. Tadi Tante Lila simpan. Ada juga foto bunga dan pita. Aku menatap Lila. Wajahnya kaget. Lalu mencoba tenang. Ia mendekat, mengambil ponsel dengan hati-hati. Itu cuma referensi. Tempatnya bersih, tenang. Referensi untuk apa? Suaraku serak. Kata, Graha lanjut usia, berputar di kepala seperti sirene. Aku merasakan gelombang panas merayap ke leher. Kau rencanakan kirim aku ke sana? Lila menghela napas. Bu, tolong dengar sampai selesai. Kami bukan mau membuang ibu. Kami lagi cari informasi tempat yang bisa bantu jaga kalau ibu kelelahan. Puskesmas juga bilang ibu harus kontrol. Kita cuma berjaga. Berjaga dengan cara menyembunyikan? Dengan kata-kata, singkirkan malam ini. Suaraku naik. Itu bukan cara berjaga. Itu cara membuat orang tua merasa sampah. Lila menggeleng cepat. Kalimat semalam. Aku salah. Maksudku, singkirkan barang-barang lama dari gudang biar ada ruang. Aku salah bicara. Aku capek. Aku ketus. Maaf. Tapi soal tempat itu, sungguh cuma opsi kalau ibu butuh istirahat beberapa hari. Bukan untuk sekarang. Bukan paksaan. Aku menatapnya lama. Mata Naya bolak-balik melihat kami. Dimas belum pulang, dan di rumah ini hanya ada dua suara dewasa. Suaraku yang penuh luka, dan suara Lila yang campur aduk antara membela diri dan merasa bersalah. Udara rasanya berat. Aku mengambil ponsel dari tangan Lila. Ku jelajahi galeri. Selain foto panti, ada foto-foto lama yang dikapture ulang. Aku di kios dengan pakaian lusuh. Aku memegang Naya waktu bayi. Aku berdiri di depan rumah lama bersama suami. Ada juga gambar desain sederhana di aplikasi. Tulisan, terima kasih, Bu Sari, dengan pita merah. Pita itu lagi. Gunting itu lagi. Dua dunia bercampur di layar. Dunia yang terlihat seperti niat merayakan, dan dunia yang seperti menyiapkan aku pergi. Kalau memang niat kalian baik, kenapa semua seperti permainan petak umpet? Tanyaku pelan, kelelahan mengikis marahku. Aku ini bukan paket yang dipindah-pindah diam-diam. Lila menahan air mata. Kami salah, Bu. Kami pikir, kalau kejutan disiapkan diam-diam, rasanya akan lebih indah. Tapi kami lupa, diam-diam, untuk orang yang pernah disakiti bisa terasa seperti jebakan. Aku duduk. Naya merayap ke pangkuan, memeluk pinggangku. Di luar, azan maghrib berkumandang. Aku menutup mata sebentar, mencoba menurunkan nada hati. Ketika kubuka lagi, kepalaku sudah sedikit lebih jernih. Tapi satu hal tetap menusuk, gambar panti di layar. Aku akan dengar penjelasan lengkap besok, kataku tegas. Malam ini, jangan ada yang disembunyikan lagi. Kardus itu di mana? Lila? Lila menggigit bibir. Di rumah Ibu Mirna. Kami titip sebentar supaya ibu tidak lihat. Aku mengangguk. Baik. Besok pagi. Ambil. Kita buka sama-sama. Dan jangan ada kalimat yang memotong-motong seperti pisau. Lila mengangguk cepat. Iya, Bu. Aku merengkuh Naya lebih erat. Di kepalaku, masih ada sisa marah, sisa takut, sisa malu karena dugaan-dugaanku sendiri. Tetapi ada juga satu niat baru. Besok, semua harus terang. Karena kalau tetap gelap,
bayangan akan terus terlihat seperti hantu. Dan aku sudah cukup lama hidup ditemani hantu yang bukan-bukan. Pagi-pagi di warung, dua ibu-ibu yang tidak tahu aku sedang merapikan rak berbisik cukup keras. Kalau ibunya rewel, titipkan saja. Banyak pusat perawatan sekarang. Biar rumah tenang. Kalimat itu masuk seperti paku. Rewel. Titipkan. Seakan aku barang. Aku berdiri diam, menelan ludah. Mereka melihatku, pura-pura tidak merasa bersalah, lalu pindah lapak. Aku tersenyum tipis supaya tidak meledak. Begitu mereka pergi, aku menutup warung sebentar. Dadaku sesak. Kata-kata yang kemarin hanya ada di layar ponsel sekarang keluar dari mulut orang. Lila datang beberapa saat kemudian, membawa tas kain. Bu, kita ke puskesmas. Ya, sekalian cek tensi. Biar ibu tenang. Nada suaranya hati-hati. Aku ini bukan anak kecil. Lila, kataku. Kalau mau ajak dengan jujur. Jangan pakai cara-cara sembunyi. Iya, Bu. Maaf. Ia menunduk. Ayo kita jalan. Di puskesmas, antrean tidak panjang. Seorang perawat muda memeriksa tekanan darahku, lalu tersenyum. Sedikit naik, Bu. Banyak istirahat, kurangi marah-marah, ya. Aku mengangguk. Lila menyelipkan kalimat pelan. Ibu sering begadang. Aku menatapnya sekilas. Ia balik menatapku, meminta maaf lewat mata. Sambil menunggu obat vitamin, kami duduk di bangku panjang. Lila membuka obrolan. Bu, soal foto tempat perawatan itu. Aku yang cari. Aku bukan mau buang. Ibu, aku cuma takut kalau suatu saat ibu kelelahan di rumah sendirian. Aku kerja di dapur. Dimas sering di gudang. Aku takut terjadi apa-apa. Kenapa tidak bicara dari awal? Kataku. Kenapa pakai kata-kata yang buat orang tua terasa kotor? Semalam mulutku kasar. Aku minta maaf. Ia memegang tanganku. Aku panik. Bu, banyak hal numpuk. Aku salah. Aku menarik tanganku pelan. Kau boleh salah, tapi biar ku katakan jelas. Aku tidak akan dipindahkan tanpa suaraku didengar. Kalau suatu saat aku harus dirawat, kita hitung bersama. Kita tentukan tempat yang manusiawi. Aku masih kuat belanja, masih kuat buka warung, masih kuat ngurus Naya. Lila mengangguk cepat. Iya, Bu. Kami salah cara. Tolong kasih kami kesempatan memperbaiki. Selesai dari puskesmas, kami mampir beli sayur. Di depan lapak, pedagang yang tadi bergosip menawariku tempe sepotong. Bu Sari, tempenya baru. Katanya tanpa rasa bersalah. Aku ambil, bayar pas, dan tidak berkata apa-apa. Dalam hati aku bicara kepada diriku sendiri. Jangan habiskan tenaga melawan orang yang tidak tahu cerita. Simpan tenaga untuk keluarga. Di rumah, Dimas sudah menunggu. Bu, maaf soal kemarin. Besok pagi aku ke gudang tanda tangan. Katanya, soal pinjaman. Aku sudah hubungi teman. Aku akan cicil. Ia tampak sungguh-sungguh. Tapi aku tetap menuntut. Barang jaminan apa yang kau catat di kwitansi itu? Dimas terdiam. Perhiasan ibu. Tanpa izin. Tanyaku. Iya. Jawabnya lirih. Aku menyesal. Aku akan ambil kembali begitu dapat uang. Aku tidak akan maki. Tapi dengar, begitu uangmu cair, hal pertama yang kau lakukan adalah menebus itu. Titipkan uang belanja ke Lila supaya tidak bocor. Dan satu lagi, mulai hari ini, tidak ada lagi pinjaman sembunyi-sembunyi. Dimas mengangguk, seperti terselamatkan oleh kalimat yang tegas. Iya, Bu. Terima kasih. Siang itu kami makan lebih tenang. Naya bercerita tentang tugas sekolah membuat miniatur rumah. Nanti Naya bikin rumah kita. Katanya bangga. Aku hampir menangis. Bagaimana caranya aku bisa percaya lagi kalau kata rumah saja sudah terasa goyah di mulutku? Selesai makan, Lila memberanikan diri membuka topik yang sejak tadi mengambang. Bu, soal kardus yang ibu tanya.
Sore ini aku ambil di rumah Ibu Mirna. Boleh kita buka sama-sama nanti malam? Boleh, jawabku. Biar tidak ada lagi yang sembunyi. Menjelang sore, Dimas berangkat sebentar ke gudang untuk persiapan tanda tangan besok. Aku menutup warung dan membersihkan dapur. Saat itulah ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Ibu Sari, ini bagian penagihan. Mohon sampaikan ke Dimas. Cicilan hari ini belum masuk. Kalau lewat, bunga jalan. Foto slip penagihan menyusul. Tanda tangan Dimas jelas. Aku mendadak pusing. Jadi bukan cuma pinjaman satu. Ada yang lain. Ketika Dimas pulang, aku tunjukkan pesan itu. Ia pucat. Itu kecil, Bu. Aku lupa setoran tadi. Bisa besok pagi sekalian. Kenapa tidak bilang? Kau pikir aku patung di rumah ini? Suaraku meninggi. Aku takut ibu tambah marah. Marahku bukan karena uang, kataku. Marahku karena kalian membuatku asing di rumahku sendiri. Dimas mengangguk pelan. Aku mengerti. Malam tiba. Lila kembali dari rumah Ibu Mirna sambil menenteng kardus itu. Kali ini tanpa selimut penutup. Ia meletakkannya di ruang tengah. Kita buka, Bu. Tangannya gemetar. Aku duduk di kursi. Dimas di sebelah. Lila menarik lakban. Di dalam ada papan busa, pita merah, foto-foto tua yang diperbesar, dan huruf-huruf potongan yang jika disusun akan menjadi kalimat. Terima kasih, Bu Sari. Ada juga benda yang kemarin berkilau, gunting pita besar, masih baru. Aku memegangnya. Berat, dingin. Aku mengembuskan napas. Ini mau dipakai untuk apa? Tanyaku lebih tenang. Lila menatapku. Kami mau benahi kios ibu sedikit. Bukan besar, cuma cat ulang rak, ganti banner, dan potong pita simbolis di hari ulang tahun ibu. Reno juga mau datang bantu. Maaf kami sembunyikan. Kami kira kejutan akan bikin ibu senang. Aku mengusap foto suamiku yang muda di salah satu lembar. Punggungku seperti ditopang sesuatu yang selama ini hilang. Kalau begitu, kenapa ada foto panti jompo? Lila menahan napas. Itu. Murni aku cari untuk opsi jaga harian kalau suatu saat ibu opname. Aku takut. Aku tidak percaya diri mengurus sendirian kalau keadaan darurat. Aku salah karena tidak tanya ibu dulu. Aku menatap keduanya lama. Kalau begitu, kita tetapkan aturan. 1. Hal besar harus dibicarakan, bukan disembunyikan. 2. Uang harus terbuka. 3. Kalau mulut mau bicara kasar, lebih baik diam. Dimas dan Lila mengangguk bersamaan. Udara yang sejak kemarin berat rasa sedikit lebih ringan. Namun rasa tidak enak di perut belum hilang. Aku mengambil napas panjang. Baik, sekarang simpan lagi barang-barang ini. Besok kita rapikan kios. Dan soal pinjaman, besok kita ke tempatnya. Aku ikut. Malam semakin larut. Naya sudah tidur. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil air. Ketika kembali melewati kamar, ku dengar suara tertahan dari dalam kamar Dimas dan Lila. Bukan bertengkar. Suara orang menangis. Aku menahan langkah di depan pintu. Lila berbisik, patah-patah. Aku takut gagal jadi menantu yang baik. Aku takut ibu benci aku. Dimas menenangkannya pelan. Kita benarkan pelan-pelan. Aku hendak berlalu supaya tidak menguping saat pintu kamar sedikit terbuka. Lila terkejut melihatku. Buru-buru menyeka air mata. Maaf, Bu. Aku cuma. Aku melangkah masuk 2 langkah. Kalau kamu takut, bilang. Tidak usah sembunyi. Ia mengangguk. Dadanya masih naik turun. Di tangan Lila ada sesuatu. Ia menyodorkannya dengan gemetar. Bu, aku pegang ini beberapa waktu. Aku niat kembalikan begitu uang tambahan cair. Tapi semuanya kacau. Aku minta maaf. Itu buku tabunganku. Sampulnya sudah lusuh. Aku meraih perlahan. Ketika kubuka, halaman terakhir berderet transaksi penarikan yang bukan tanganku. Tanggalnya berurutan. Jumlahnya tidak kecil.
Lidahku keluh. Ini, kapan kau ambil? Lila menunduk dalam. Waktu itu Dimas bingung. Aku juga. Aku kira sebentar. Aku salah, Bu. Aku memegang buku itu erat-erat. Ruangan mendadak sempit. Gunting pita, pita merah, foto-foto, rencana bagus. Semuanya tiba-tiba terasa jauh. Yang tersisa di telapak tanganku hanya angka-angka yang hilang tanpa izin. Kepala berdengung. Aku membuka mulut, tapi suara tidak keluar. Aku duduk di kursi ruang tengah, memandangi buku tabungan di tanganku. Angkanya terasa seperti pukulan pelan tapi berulang di dada. Setiap baris penarikan bukan sekadar angka, itu keringat. Malam-malam aku menahan kantuk di kios, tangan kapalan menghitung kembalian, menolak ajakan tidur siang demi menambah stok jualan. Sekarang tinggal angka-angka yang menipis, ditarik oleh anak dan menantuku sendiri. Lila menunduk. Suaranya serak. Aku salah, Bu. Aku cuma mau bantu nutupi kekurangan sementara. Waktu itu Dimas bingung. Aku juga panik. Aku kira nanti bisa diganti cepat. Aku menatapnya tajam. Bantu itu bukan berarti ambil tanpa bilang. Kau tahu uang ini bukan cuma untukku. Ini buat darurat. Buat Naya kalau butuh berobat. Buat kalau kalian susah. Tapi bukan untuk dicuri pelan-pelan. Maaf, Bu. Air matanya jatuh. Aku tahu ini keterlaluan. Dimas masuk kamar dan membeku melihat pemandangan itu. Lila, kamu udah bilang. Lila mengangguk tanpa suara. Dimas mendekat. Wajahnya seperti kehilangan tenaga. Bu, jangan salahkan dia sendiri. Aku yang minta. Aku yang mulai semuanya. Aku berdiri. Jadi selama ini kalian berdua yang menguras tabungan? Berdua yang sembunyi di balik alasan-alasan kecil? Kalian pikir aku tidak akan tahu? Tidak, Bu, bukan begitu. Kami memang salah, tapi bukan niat jahat. Kami takut. Takut ibu marah. Takut kelihatan tidak mampu. Dimas berbicara cepat, seperti orang yang mencoba menahan bendungan sebelum jebol. Waktu Naya sakit bulan lalu, aku minjam sedikit. Lalu ada motor rusak. Listrik hampir diputus. Aku pikir sebentar saja. Dan setelah itu, tambah lagi, sampai saldo hampir habis. Potongku. Lila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kami memang bodoh. Aku duduk lagi, memijat pelipis. Kalian tidak bodoh. Kalian cuma tidak jujur. Itu lebih menyakitkan. Rumah hening. Hanya suara kipas angin tua berderit di langit-langit. Naya mengetuk pintu kamar. Ibu, aku haus. Aku cepat-cepat menyeka mata sebelum membuka pintu. Sini sayang, minum dulu. Aku menyodorkan air putih. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Ia memelukku sebentar, lalu kembali ke kamarnya. Setelah pintu tertutup, aku berkata pelan. Aku tidak akan usir kalian. Aku tidak akan teriak. Tapi aku ingin kalian tahu rasanya jadi aku. Rasanya diperlakukan seolah tidak penting. Seolah semua keputusan bisa diambil tanpa aku. Aku sudah terlalu sering dibuang dalam hidupku. Dimas. Dulu oleh mertua. Sekarang oleh rasa curiga sendiri. Dimas mendekat. Bu, aku minta waktu buat perbaiki semua. Aku janji. Janji itu mudah, kataku. Bukti yang susah. Mulai besok, aku ingin pegang semua catatan pengeluaran. Setiap rupiah masuk keluar harus dicatat. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Iya, Bu, jawab Dimas lirih. Malam itu mereka tidak tidur di kamar, melainkan di ruang tengah. Aku dengar mereka berdua berbisik lama. Suara menyesal bercampur takut. Aku di kamar sendiri, tapi tidak bisa memejamkan mata. Antara marah, sedih, dan lega karena akhirnya tahu semua. Tapi ada bagian dari diriku yang masih tak bisa tenang. Kalau semua memang soal uang dan kesalahpahaman, kenapa Lila terlihat panik waktu aku menyebut panti? Kenapa dia bicara lewat telepon pagi tadi dengan nada seolah masih menyembunyikan sesuatu? Subuh, aku bangun lebih awal. Dimas dan Lila masih tertidur di ruang tengah.
Aku mengambil buku tabungan, menyimpannya di bawah bantal. Setelah salat, aku duduk di teras, menatap langit yang mulai terang. Angin pagi membawa bau basah dari tanah dan sedikit suara ayam tetangga. Tiba-tiba dari kamar depan, ponsel Lila berdering. Aku ragu-ragu, tapi panggilannya terus berbunyi. Aku mendekat. Layar menunjukkan nama, Pak Hendra. Aku diam beberapa detik, lalu memutuskan mengangkat. Halo. Oh, ini Ibu Saria? Saya mau sampaikan saja. Tolong bilang Dimas jangan lupa besok ke kantor. Soal pengembalian barang sudah beres. Tapi ada satu hal lagi. Saya terima laporan kalau Dimas sempat pakai mobil logistik buat antar barang pribadi bulan lalu. Saya belum konfirmasi ke dia. Tapi tolong ingatkan, jangan diulang. Bisa bahaya kalau sampai atas tahu. Dadaku berdesir. Barang pribadi apa, Pak? Enggak tahu persis. Katanya kardus besar dan bahan cat. Sudah lewat, tapi tolong jaga-jaga. Aku menutup telepon pelan. Kardus besar, bahan cat. Tiba-tiba semua gambar di kepalaku bersatu. Kardus misterius, noda cat di baju Dimas, dan alasan lembur berhari-hari. Aku tidak tahu harus percaya pada yang mana. Lila bangun, mengucek mata. Bu, Ibu bangun pagi sekali. Baru saja. Jawabku. Tadi Pak Hendra telepon. Wajah Lila langsung tegang. Ngomong apa, Bu? Katanya barang gudang sudah beres. Tapi dia juga bilang Dimas pakai mobil kantor buat antar barang pribadi. Itu benar. Ia diam sejenak, lalu berusaha tersenyum. Oh, itu. Cuma bahan cat buat kios Ibu. Kami pinjam mobil biar cepat. Tanpa izin. Lila terdiam. Matanya mencari jawaban di lantai. Aku kira sudah izin lewat teman Dimas. Aku menatapnya tajam. Aku capek mendengar alasan yang setengah jujur. Lila, kalau kalian mau bantu, bantu dengan benar. Jangan pakai cara yang bisa bikin suamimu kehilangan kerja. Air mata Lila kembali turun. Aku akan bilang jujur semuanya nanti malam, Bu. Aku janji. Sekarang biar Dimas istirahat dulu. Aku tidak membalas. Aku hanya masuk kamar, menutup pintu perlahan. Di dalam, aku duduk di pinggir kasur sambil menatap kalender di dinding. Besok lusa tanggal ulang tahunku. Mungkin semua persiapan ini memang untuk itu. Tapi rasa percaya sudah seperti kaca retak. Meskipun dilem lagi, garisnya tetap terlihat. Siang hari, aku pergi ke kios. Mencoba bekerja seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, tapi pikiranku melayang. Saat menutup kios sore, aku berkata dalam hati, besok aku tidak akan menebak lagi. Aku akan tahu. Malam nanti, aku akan minta mereka bicara semua tanpa sisa. Soal uang, soal kardus, soal Pak Hendra, bahkan soal kata, singkirkan, yang masih bergema di telingaku. Karena kalau terus begini, aku bisa gila oleh pikiranku sendiri. Aku tidak tahu akan mendengar apa. Tapi satu hal pasti. Besok, semua harus terbuka, meski kebenarannya pahit. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin lewat dari celah jendela, membawa aroma tanah basah. Aku duduk di ruang tengah dengan teh hangat di tangan, menunggu Dimas pulang dari gudang. Lila mondar-mandir, menatap jam berulang kali. Naya sudah tidur. Di atas meja ada 2 amplop. Satu berisi kwitansi pinjaman, satu lagi buku tabungan yang sudah kubuka lagi. 2 benda itu seperti bukti hidup betapa diam-diam bisa lebih tajam daripada pisau. Sekitar jam 9, suara motor berhenti di depan rumah. Dimas masuk dengan baju berbau cat. Wajah lelah tapi sedikit lega. Bu, urusan gudang sudah beres, katanya sambil meletakkan helm. Pak Hendra sudah coret namaku dari daftar tanggungan. Katanya tinggal tanda tangan formalitas besok. Bagus. Jawabku pendek. Sekarang duduk. Kita harus bicara. Lila menatapku gelisah. Dimas menelan ludah. Lalu duduk di kursi sebelahku. Aku menatap mereka bergantian. Kalian bilang mau jujur malam ini. Jadi bicara. Semua.
Dimas mengusap wajah. Baik, Bu. Kami memang salah. Aku pinjam uang, pakai tabungan ibu tanpa izin. Bahkan sempat bawa mobil kantor buat antar Cat dan Papan. Tapi semua itu bukan untuk hal buruk. Kami cuma mau benahi kios. Kami mau kasih kejutan di ulang tahun ibu. Relaunch kecil-kecilan. Aku malu terus hidup dari ibu. Aku pengin ibu lihat kalau aku bisa kasih sesuatu balik. Aku menatap matanya. Dan untuk itu, kau harus sembunyi, hutang, dan bikin ibumu sendiri takut dibuang. Ia menunduk. Aku kira bisa kuatur sendiri. Tapi malah berantakan. Lila menambahkan pelan. Aku juga salah, Bu. Aku dorong Dimas untuk cepat selesai. Aku pikir kalau kios cepat dicat, ibu senang. Aku cuma terlalu ingin terlihat berguna. Aku menarik napas dalam. Kalian tahu, setiap kali kalian bilang, aku cuma, rasanya seperti luka kecil yang ditutup dengan plester tipis. Luka itu tetap sakit. Sunyi beberapa saat. Hanya terdengar bunyi kipas. Lalu Dimas membuka mulut lagi. Lebih hati-hati. Ada satu hal lagi, Bu. Semalam Pak Hendra sempat bilang ke aku. Dia tahu soal mobil itu. Tapi dia baik. Dia cuma minta jangan diulang. Kalau sampai atas tahu, aku bisa kehilangan kerja. Kalau kau sampai kehilangan kerja, kau mau hidup dari apa? Tanyaku. Dari kios. Bu, aku mau bantu ibu penuh. Aku mau kios itu jadi sumber utama, bukan cuma sambilan. Aku menatapnya lama. Kalau benar niatmu begitu, kita mulai lagi dari awal. Tapi semua jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Aku tidak butuh kejutan yang bikin jantung berhenti. Lila menunduk, mengusap air matanya. Iya, Bu. Mulai sekarang jujur. Kami duduk lama tanpa bicara. Entah kenapa, setelah semua kata keluar, udara di rumah terasa sedikit lebih ringan. Aku menyeruput teh yang sudah dingin. Dimas menghela napas, menatapku penuh penyesalan. Namun sebelum sempat aku membalas, terdengar suara pelan dari kamar Naya. Batuk. Lalu panggilan kecil. Nenek. Aku cepat berdiri dan berlari ke kamarnya. Naya duduk di ranjang. Wajahnya pucat dan tubuhnya panas. Aku panik, memegang dahinya. Hangat sekali. Lila, termometer. Seruku. Lila langsung datang membawa alat itu. 39,5 derajat. Dimas segera menyiapkan motor. Kita ke puskesmas sekarang. 10 menit kemudian, kami sudah di jalan. Lampu-lampu toko yang mulai tutup memantul di aspal basah. Naya bersandar di pundakku di jok belakang. Napasnya berat tapi masih sadar. Aku menatap wajah kecil itu dalam gelap. Antara takut dan kasihan. Semua kesalahpahaman. Semua marah yang menumpuk. Seketika terasa tidak ada artinya dibanding panas di tubuh cucuku. Di puskesmas, dokter jaga memeriksa cepat. Demam tinggi, kemungkinan infeksi ringan. Tapi harus istirahat total dan pantau 2 hari. Untung cepat dibawa, katanya. Lila hampir menangis. Maaf, Bu, kami sibuk hal lain sampai lupa periksa badannya. Aku menatapnya pelan. Tidak apa. Sekarang fokus Naya dulu. Kami pulang lewat tengah malam. Naya sudah tertidur di pangkuanku. Suhu mulai turun. Di rumah, aku menidurkannya. Lalu duduk di ruang tamu bersama Dimas dan Lila. Lampu redup. Udara diam. Bu, kata Dimas akhirnya. Terima kasih sudah tetap ikut bantu meski kami bikin salah. Aku menghela napas panjang. Keluarga itu tempat belajar jatuh tanpa ditinggalkan. Tapi kalian harus ingat, kalau jatuhnya karena menipu, tidak ada yang bisa menolong selain diri sendiri. Lila mengangguk pelan. Kami paham, Bu. Mulai besok, semua terbuka. Aku berdiri. Menatap mereka berdua. Besok pagi aku ingin lihat kios. Biar aku tahu kalian benar-benar memperbaikinya. Bukan cuma ngomong. Dimas tersenyum kecil. Baik, Bu. Aku masuk kamar. Menatap Naya yang tidur pulas. Aku membelai rambutnya. Membisikkan doa pelan. Dalam hati aku tahu,
Meskipun semua sudah terbuka, masih ada bagian kecil dari diriku yang belum tenang. Aku masih merasa seperti berdiri di ambang pintu gelap, menunggu cahaya pagi membuktikan bahwa semua ini sungguh selesai. Aku menutup mata dengan satu pikiran, besok akan jadi hari penting, entah penutup dari semua kecurigaan, atau awal dari bab baru yang benar-benar terang. Pagi datang dengan suara ayam dan bau cat baru. Begitu aku membuka jendela, angin membawa aroma khas dinding yang baru dicat, campuran antara segar dan menyengat. Di luar, kiosku tampak berbeda. Rak kayu sudah bersih, banner lama diganti yang baru, dan pintu lipat yang kemarin karatan kini berwarna hijau muda. Aku berdiri di ambang pintu beberapa detik, menatap tulisan kecil di banner itu. Kios Sari Jaya, tetap setia melayani. Lila muncul dari samping, masih pakai daster dan rambut berantakan. Surprise setengah jadi, Bu, katanya sambil tersenyum malu. Tadinya mau disiapin buat besok, tapi keburu ketahuan semuanya. Aku menatapnya lama. Senyumku belum keluar, tapi dadaku terasa menghangat. Kau yang pilih warnanya? Tanyaku. Iya, Bu. Warna ini katanya bikin orang betah belanja. Lumayan. Tidak norak, jawabku datar, tapi bibirku sedikit melengkung. Dimas datang dengan baju kerja dan cat di tangan. Masih sisa dikit, Bu. Mau poles rak bawah? Aku mengangguk. Silakan. Tapi nanti rak pojok jangan diapa-apain. Itu stok lama. Sayang kalau kena cat. Dimas tersenyum. Siap, Bu. Kami bekerja bersama pagi itu. Aku menyapu lantai kios. Lila menyusun ulang botol-botol sabun. Dimas menata beras dan minyak. Suasana yang dulu tegang kini berganti dengan kesibukan kecil yang hangat. Sesekali Lila melontarkan lelucon. Aku menimpali seadanya. Tidak ada tawa besar, tapi tidak ada lagi tatapan curiga. Hening kami hari ini bukan karena jarak, tapi karena sama-sama kelelahan dan belajar memulai lagi. Menjelang siang, sebuah motor berhenti di depan kios. Seorang laki-laki turun membawa kotak kue besar. Aku sempat ragu sebelum menyadari siapa itu. Reno? Panggilku pelan. Ia menoleh dan tersenyum lebar. Kak Sari. Akhirnya. Adik bungsuku itu sudah lama tidak datang. Kami jarang bicara sejak suamiku meninggal. Ada jarak yang tumbuh tanpa alasan jelas. Sekarang ia berdiri di depanku, lebih gemuk, tapi matanya masih sama, jenaka dan hangat. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku sambil membersihkan tangan di celemek. Bantu Dimas dan Lila. Mereka telepon aku minggu lalu. Katanya mau bikin kejutan ulang tahun dan perayaan 35 tahun Kak buka kios. Aku bawain kue dan bingkisan. Aku terdiam. Jadi mereka ajak kau juga? Reno tertawa kecil. Iya, tapi katanya jangan bocor. Malah bocor semua sebelum waktunya. Ia mengangkat tangan, seolah menyerah. Tapi ya sudah, setidaknya semuanya beres sekarang. Aku tak bisa menahan senyum kali ini. Masuk. Ren. Duduk dulu. Aku bikin teh. Sambil minum, Reno cerita banyak hal. Tentang anaknya yang kuliah, tentang pekerjaan di bengkel, dan tentang betapa dia menyesal jarang menjengukku. Aku hanya mendengarkan. Setiap ceritanya seperti tambalan kecil untuk hatiku yang sempat sobek. Siang makin panas. Dimas dan Lila duduk di lantai. Naya menggambar di kertas. Aku memperhatikan wajah mereka satu-satu. Ada lelah, tapi juga kelegaan. Lalu Reno membuka kotak kue besar. Di atasnya tertulis dengan krim putih. Selamat 35 tahun berjuang, Bu Sari. Aku terdiam, menatap tulisan itu lama. Rasanya seperti semua kecurigaan kemarin perlahan larut di udara. Dimas berdiri, mengambil sesuatu dari dalam tas plastik. Gunting besar berwarna perak, benda yang dulu membuatku gemetar saat melihatnya dalam gelap. Bu, katanya pelan, ini seharusnya dipakai buat potong pita pembukaan ulang kios. Tapi kalau ibu tidak mau, tidak apa-apa. Aku menatap gunting itu, lalu menatap wajah mereka. Gunting yang dulu kupikir senjata,
ternyata cuma alat simbolis dari niat yang salah cara. Aku tersenyum kecil. Ayo, kita pakai sekarang. Mereka segera menempel pita merah di pintu kios. Reno berdiri di sampingku. Boleh aku jadi fotografer dadakan? Katanya sambil mengangkat ponsel. Aku mengangguk. Lila menggandeng Naya yang masih memegang kertas gambar. Dimas berdiri di sebelahku, menatap penuh harap. Aku memegang gunting itu. Tanganku sempat bergetar. Lalu kutarik napas dalam, tersenyum, dan memotong pita merah itu perlahan. Bismillah. Tepuk tangan kecil terdengar. Lila menunduk menahan tangis. Dimas menatapku dengan mata berkaca-kaca. Reno bersorak kecil. Naya berlari memeluk kakiku. Nenek hebat, katanya polos. Aku tertawa lirih. Nenek cuma capek tapi belum menyerah. Kami makan kue bersama di lantai kios yang bersih. Tak ada musik, tak ada tamu, hanya kami berlima. Tapi rasanya cukup. Setelah semuanya, momen kecil ini seperti penawar untuk segala luka kemarin. Menjelang sore, aku duduk di kursi depan kios sambil menatap jalanan. Matahari mulai miring. Aku memikirkan bagaimana prasangka bisa membuatku hampir kehilangan akal. Hanya karena aku tidak diajak bicara, aku langsung menganggap semuanya jahat. Tapi aku juga tidak sepenuhnya salah, karena dia memang sering melahirkan curiga. Lila datang membawa teh baru. Bu, maaf ya kalau caraku kasar kemarin. Aku menatapnya. Aku juga minta maaf. Lila, aku terlalu cepat menuduh. Tapi begitulah kalau hidup terlalu lama sendirian. Orang jadi siap berperang meski belum ada musuh. Kami tertawa kecil. Lalu Lila berkata, mulai sekarang, kalau ada rencana apapun, kita ngomong dulu. Biar tidak salah paham. Setuju, kataku. Dan jangan lupa, kalau ada masalah uang, jangan disembunyikan. Iya, Bu. Jawabnya cepat. Aku memandang kios yang baru, banner yang berwarna hijau muda, dan pita yang terpotong di lantai. Hidupku seperti kios ini. Sederhana, sempat kusam, tapi masih bisa diperbaiki kalau ada niat dan waktu. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, Reno pamit. Ia memelukku erat. Kak, jangan keras sendiri terus, ya? Kadang orang sayang cuma salah cara. Aku mengangguk. Dan kadang orang tua juga keras kepala karena takut sendirian. Kami tertawa bersamaan. Saat ia pergi, aku menatap punggungnya sampai hilang di tikungan. Angin sore berhembus lembut. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah ini terasa tenang. Malam nanti, aku ingin menulis di buku catatan warung. Hari ini aku belajar, tidak semua yang terlihat gelap itu ancaman. Kadang cuma kejutan yang belum sempat dinyalakan lampunya. Aku tersenyum kecil, menutup kios, dan mematikan lampu dengan hati yang jauh lebih ringan daripada malam sebelumnya. Malam itu rumah akhirnya terasa benar-benar tenang. Tidak ada bisik-bisik mencurigakan. Tidak ada langkah gelisah. Naya tidur pulas di kamar. Lila sibuk menyiapkan susu hangat di dapur. Dan Dimas duduk di teras sambil menggulir ponsel. Mungkin membaca pesan dari teman kerja. Aku di ruang tengah, menulis di buku catatan kios. Berapa pengeluaran, sisa stok sabun, dan uang kas hari ini. Tangan ini masih sedikit gemetar. Bukan karena marah, tapi karena lega. Sekitar pukul 9, pintu diketuk pelan. Aku menoleh, melihat Lila membawa 2 gelas teh hangat. Buat ibu dan mas, katanya lembut. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Duduk sini. Kami duduk bertiga di ruang tengah, ditemani suara kipas tua. Awalnya hanya diam. Lalu Dimas yang membuka percakapan duluan. Bu, aku mau ngomong sesuatu sebelum semuanya berlarut. Aku mengangguk. Silakan. Dimas menarik napas panjang. Aku sadar selama ini aku sering sembunyi di balik alasan. Sebenarnya, aku malu. Aku sudah 31, tapi masih sering nyandol ibu. Aku takut dibilang gagal jadi kepala rumah tangga. Makanya aku nekat ambil pinjaman dan bikin kejutan itu, supaya kelihatan bisa memberi balik. Tapi ujung-ujungnya malah bikin ribet.
Aku menatap wajahnya yang penuh penyesalan. Masalahnya bukan soal kau gagal atau berhasil, Mas. Masalahnya, kau tidak mau jujur. Kejujuran itu bukan tanda kalah. Kadang itu satu-satunya cara orang tetap dipercaya. Ia mengangguk pelan. Aku ngerti, Bu. Aku janji ke depan semua akan aku omongin, sekecil apapun. Lila menyusul bicara. Aku juga, Bu. Aku kadang terlalu cepat bertindak. Aku pikir kalau aku bisa atur semua diam-diam, Ibu nggak capek mikir. Tapi ternyata malah nyakitin. Aku lupa. Rasa sayang tanpa jujur itu cuma jadi beban. Aku menatap keduanya. Yang penting kalian belajar dari sini. Rumah ini kecil, tapi jangan biarkan jadi penuh kebohongan. Sekali rusak, susah diperbaiki. Kami terdiam sebentar. Lalu aku tertawa kecil. Lihat kalian sekarang, seperti orang habis diinterogasi. Lila ikut tertawa sambil mengusap matanya. Soalnya ibu galak kalau serius. Galak itu cara ibu bertahan hidup, kataku sambil meneguk teh. Kalau dulu aku lembek, kita nggak sampai di titik ini. Suasana perlahan mencair. Kami mulai bicara ringan, soal kios, soal rencana menambah etalase baru, bahkan soal Naya yang ingin punya sepeda merah. Tapi tiba-tiba suara batu kecil dari kamar membuat kami semua diam. Aku segera bangkit. Masuk ke kamar Naya. Anak itu terbaring dengan keringat di dahi. Masih panas sedikit, gumamku. Lila cepat menyusul membawa kain basah. Maaf, Bu. Aku lupa kasih obat terakhir. Katanya. Aku menggeleng. Tidak apa. Sekarang yang penting dijaga. Aku duduk di sisi ranjang, mengusap rambut Naya. Anak itu membuka mata setengah. Nenek, kiosnya bagus. Katanya lemah, lalu kembali tertidur. Air mataku hampir jatuh. Tapi ku tahan. Iya, sayang, nanti kamu bantu jaga kios juga. Bisikku. Setelah memastikan Naya tenang, kami bertiga duduk di ruang tengah lagi. Dimas bersandar. Lila menatap lantai. Bu, besok aku ambil uang lembur. Bisa buat tebus perhiasan ibu, kata Dimas. Aku hanya mengangguk. Ambil pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru. Yang penting janji kalian ditepati, bukan dikejar. Lila tiba-tiba berkata, Bu, boleh aku tanya sesuatu? Tanya saja. Kenapa ibu kelihatan selalu waspada sama orang? Kadang kayak orang yang siap diserang kapan saja. Pertanyaannya membuat aku diam lama. Aku menatap dinding, mencoba mengingat. Karena dulu aku memang sering diserang, kataku akhirnya. Waktu muda, aku pernah tinggal di rumah mertua. Setiap salah sedikit, mereka bilang aku pembawa sial. Aku diusir tengah malam, cuma bawa baju dan Nimas yang waktu itu masih bayi. Sejak itu, aku belajar, jangan pernah percaya sepenuhnya sama siapapun. Kalau mau selamat, harus selalu siap. Dimas menunduk. Maaf, Bu, aku nggak tahu segitu beratnya dulu. Aku tersenyum tipis. Kalian juga nggak salah. Aku yang terlalu lama hidup dengan rasa takut. Kadang aku lupa, yang di depan aku sekarang bukan musuh, tapi keluarga sendiri. Lila menggenggam tanganku. Mulai sekarang, Bu, biar kami yang jaga ibu. Gantian. Tidak perlu jaga. Cukup temani. Jawabku pelan. Aku tidak butuh dijaga. Aku cuma tidak mau sendirian lagi. Kami terdiam bersama. Tapi kali ini heningnya hangat. Angin malam masuk lewat jendela, membawa suara jangkrik dari kebun belakang. Beberapa menit kemudian, Reno datang kembali, membawa termos air panas. Aku lupa balikin ini tadi, katanya. Sekalian mampir. Aku lihat lampu masih nyala. Kami menyuruhnya duduk. Reno memandang wajah kami satu-satu dan tertawa kecil. Kelihatannya, rumah ini akhirnya tenang lagi. Dulu aku pikir Kak Sari nggak akan bisa maafin siapapun. Aku menatap adikku. Aku juga pikir begitu. Tapi ternyata marah bisa hilang kalau ada orang yang masih mau minta maaf. Reno mengangguk. Itu pelajaran bagus buat semua.
Malam itu kami bicara lama, sampai teh dingin dan nyamuk mulai ramai. Sebelum pamit, Reno menepuk bahuku. Kak, hidup ini aneh. Kadang keluarga saling melukai bukan karena benci, tapi karena takut kehilangan. Aku mengangguk. Benar. Dan kadang kita baru sadar setelah hampir kehilangan semuanya. Setelah Reno pergi, aku masuk kamar, melihat Naya yang sudah tenang. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi wajah kecil itu. Dalam hati aku berkata, mungkin ini waktuku berhenti curiga, belajar percaya lagi. Aku menarik selimut, mematikan lampu, dan sebelum terpejam, aku berbisik pada diri sendiri. Besok, aku mulai benar-benar hidup lagi, tanpa prasangka, tanpa takut dibuang. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku bisa tidur dengan napas panjang dan dada yang benar-benar ringan. Pagi ini aku bangun sebelum subuh. Rumah terasa berbeda, lebih ringan. Tidak ada bisik-bisik yang membuat telinga panas. Tidak ada kardus yang disembunyikan. Hanya suara ayam, desau kipas, dan bau cat yang tinggal tipis. Aku menyiapkan air panas, menata gelas, lalu berdiri di depan cermin. Wajahku tampak tua, tapi hari ini aku ingin kelihatan rapi. Aku mengikat rambut, memakai baju sederhana warna krem, dan tersenyum kecil untuk diriku sendiri. Hari ini, kios akan benar-benar dibuka ulang. Bukan kejutan setengah matang, bukan rencana sembunyi-sembunyi, tapi acara yang kami sepakati bersama. Dimas keluar membawa sapu. Lila menyusul dengan bantal kursi yang baru dicuci. Naya berlari kecil, memeluk pinggangku. Nenek, nanti Naya yang pegang pita, ya? Katanya riang. Aku mengangguk. Kamu pegang kuat-kuat. Reno datang membawa termos dan beberapa kue pasar. Ia menepuk bahuku. Kak, hari ini kau yang jadi tamu kehormatan. Aku tertawa pendek. Aku bukan tamu. Aku pemilik kios. Kalimat itu keluar begitu saja, dan rasanya enak di mulut. Kami menyiapkan segala sesuatu dengan tenang. Di depan kios, Lila menempel pita merah dengan rapi. Dimas menata rak terakhir, menggeser karung beras agar jalan pelanggan tidak sempit. Ibu Mirna muncul dengan senyum lebar dan beberapa tetangga mengikuti di belakangnya. Biar aku pimpin doa singkat, katanya. Kami melingkar. Doa sederhana, sehat, jujur, cukup, dan rukun. Selesai doa, Dimas menyerahkan gunting pita ke tanganku. Dingin dan berat seperti kemarin, tetapi hari ini bukan ancaman. Silakan, Bu, kata Dimas. Suaranya mantap, bukan ragu-ragu. Naya berdiri di sampingku memegang pita. Lila menatapku sambil menahan air mata. Reno mengangkat ponsel untuk merekam. Aku menarik napas. Bismillah. Gunting bergerak. Pita terpotong bersih. Tepuk tangan kecil terdengar. Aku tidak menangis, tapi ada sesuatu yang longgar di dada, seperti simpul yang akhirnya terurai. Ibu Mirna menepuk pundakku. Sudah, Sar. Mulai dari sini, yang lalu cukup jadi pelajaran. Pelanggan pertama hari itu datang. Seorang bapak tua yang biasa membeli gula dan teh. Ia melihat banner baru, lalu berkata, "Wah, bagus, Bu Sari." Tapi yang paling penting, senyumnya kembali. Aku tertawa, menimbang gula di timbangan. Senyum ini stok lama, Pak, baru berani dipajang. Jam bergerak santai. Kami menjalankan kios seperti biasa, tapi dengan aturan baru yang sederhana dan jelas. Aku menuliskan 3 hal di kertas dan menempelnya di balik meja kasir. Uang terbuka, rencana dibicarakan, kata-kata dijaga. Dimas membacanya keras-keras, lalu menandatangani di bawahnya. Lila juga menandatangani dan menambahkan kalimat kecil. Kalau lelah, bilang. Aku menyimpan kertas itu dalam map plastik. Benda sederhana. Tapi sekarang itu pagar agar kami tidak jatuh ke lubang yang sama. Menjelang siang, Dimas pamit ke gudang untuk tanda tangan terakhir. Ia kembali dengan wajah lega. Sudah resmi selesai, katanya. Dan ini, ia mengeluarkan kwitansi dari dompet. Setoran pertama untuk menebus perhiasan ibu.
Aku menatapnya lama. Baik, kita lakukan pelan-pelan. Tidak perlu membuktikan apapun. Yang penting jujur. Lila mendekat memberikan buku tabungan yang kemarin sempat membuat dadaku sesak. Bu, mulai hari ini buku ini di tangan ibu lagi. Kalau suatu saat kami butuh, kami akan minta izin. Tidak ada alasan lain. Aku menerima sambil menatap matanya. Aku percaya, tapi ingat, kepercayaan ini ditulis dengan pensil. Kalau kalian rawat, garisnya tebal. Kalau lalai, mudah terhapus. Sore, kios sedikit sepi. Kami duduk di kursi depan, minum teh. Angin membawa suara anak-anak yang bermain kelereng di ujung gang. Naya mendekat sambil membawa gambar. Ini gambar keluarga kita, katanya. Di kertas itu ada 4 orang berdiri di depan kios hijau muda. Ada pita kecil. Ada tulisan, Kios Sari Jaya. Tulisan Naya miring-miring, tapi jelas. Aku memeluknya. Bagus sekali. Reno pamit saat matahari sudah condong. Kak, aku pulang dulu. Kalau butuh tenaga, telepon. Ia memelukku. Jangan hilang lagi tanpa kabar, kataku. Ia tertawa. Siap, Komandan. Malam turun. Setelah menutup kios, kami makan malam sederhana di ruang tengah. Tidak ada tegang, tidak ada pura-pura. Dimas bercerita tentang rencana menambah barang grosir kecil-kecilan. Lila mengusulkan jadwal libur untukku setiap minggu sekali. Aku menolak sedikit, lalu akhirnya setuju. 1 hari saja, kata Lila. Biar ibu tidak habis di meja kasir. Aku mengangguk. Baik, hari Minggu. Sebelum tidur, aku berdiri di tengah rumah yang dulu terasa seperti medan perang. Aku memperhatikan setiap sudut. Ruang tamu, pintu dapur, gudang belakang. Semuanya sama, tapi rasanya lain. Bukan karena cat baru atau banner, tapi karena kami akhirnya memilih bicara. Ternyata yang membuat rumah jadi menyeramkan bukan lampu padam, melainkan kata-kata yang ditahan. Begitu lampu dinyalakan dan mulut dibuka, bayangan yang semula tampak seperti orang jahat ternyata cuma benda-benda biasa. Aku menatap Dimas dan Lila yang merapikan piring. Terima kasih, kataku. Mereka menoleh. Untuk apa, Bu? Tanya Dimas. Untuk tetap duduk dan mendengar, meski tidak enak, jawabku. Lila tersenyum. Terima kasih juga sudah mau mendengar kami yang sering salah cara. Di kamar, Naya sudah tidur. Aku menyelimutinya, lalu duduk sebentar di tepi kasur. Aku menulis catatan singkat di buku kecilku. Hari ini, rumah kembali jadi rumah. Kemudian aku menambahkan 1 kalimat lagi. Kalau takut, bicara. Kalau marah, duduk. Kalau sayang, jujur. Sebelum mematikan lampu, aku berbicara pelan seperti menutup cerita kepada pendengar yang sejak awal menemaniku. Kalau kalian mengikuti kisah ini dari awal, kalian pasti tahu betapa cepat prasangka bisa membelokkan arah. Malam gelap membuat bayangan gunting terlihat seperti ancaman. Bisik-bisik terdengar seperti rencana buruk. Lem pita dan foto lama berubah menjadi bukti kejahatan di kepala yang lelah. Ternyata, yang kami butuhkan hanya keberanian untuk bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Dan kesabaran untuk mendengar jawaban utuh, bukan setengah kalimat. Pesan dariku sederhana. Pertama, jangan biarkan cap, tulang punggung, membuatmu merasa harus kuat sendirian. Minta bantuan bukan tanda kalah. Kedua, jangan biarkan sayang berubah jadi alasan menyembunyikan. Kejutan itu menyenangkan, tapi lebih baik rumah penuh kejujuran daripada penuh dekorasi. Ketiga, kalau hatimu pernah disakiti masa lalu, sadari saat luka itu memimpin caramu melihat dunia. Hentikan sebelum orang yang kamu sayangi jadi korbannya. Aku mematikan lampu. Tidak ada lagi paku-paku kata di telinga. Besok pagi, kios akan buka seperti biasa. Aku akan menimbang gula, menghitung kembalian, dan sesekali menatap banner hijau muda itu sambil mengingat hari ini. Jika suatu saat lampu padam lagi, aku tidak akan panik. Aku akan menyalakan senter, memanggil mereka, dan bicara. Karena kini aku tahu,
Keluarga bukan tempat menebak-nebak. Keluarga adalah tempat kita belajar berterus terang, minta maaf, dan mulai lagi. Selamat tidur, pikirku. Besok kita hidup yang wajar, dengan aturan yang jelas, dengan hati yang lebih ringan. Dan kalau ada yang bertanya bagaimana caranya kami melewati semua ini, jawabannya cuma satu, berhenti sembunyi.